Selamat siang semuanya, yang terhormat Kak Anton selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur Enterprise, serta teman-teman yang ada di kelas ini. Nah, sebelumnya perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Rima Handayani, ada 4 anggota yang lainnya yaitu Kelvin Kristianto, Amatia Keiko, Jesslyn Felicia Elizabeth, dan Florencia Francisca. Nah, selanjutnya perkenalkan kami untuk menyampaikan hasil penelitian Arsitektur Enterprise terkait studi kasus kami pada swalayan pasar pagi. Nah, sebelum bahas mengenai arsitektur enterprise-nya, baiknya kita mengetahui dulu profil dari swalayan pasar pagi. Civitas Anugrah Mandiri adalah badan usaha yang bergerak pada usaha retail atau grosir yang bernama Swalayan Pasar Pagi yang terletak di Jalan Kaloran 2, nomor 18, Tegal, Jawa Tengah. Swalayan Pasar Pagi berdiri sejak September tahun 2000. Didirikan oleh Bapak atau Ibu Dian Susilo dan sekarang dikelola oleh Bapak Dian Soekarno. Latar belakang didirikannya Swalayan Pasar Pagi yaitu karena letaknya yang strategis di lingkungan pasar pagi, maka usahanya bergerak di bidang retail atau grosir kebutuhan pokok yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbelanja di pasar. Nah, kemudian sebuah perusahaan tentunya memiliki visi dan misi. Visi dari Swalayan Pasar Pagi yaitu menjadi perusahaan yang bergerak di bidang retail atau grosir terpercaya dan tangguh, kemudian memberikan pelayanan dengan harga murah dan lengkap. Kemudian selanjutnya ada misi, yaitu menjadi perusahaan yang fokus pada penjualan retail grosir yang mampu berdaya saing, serta berkomitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan menjaga ketersediaan barang, kelengkapan barang, dan harga barang yang kompetitif. Nah, jika visi dan misi sudah ada, tentunya harus ada pengelolaan terkait sumber daya alam yang nantinya akan menjalankan proses bisnis untuk mencapai visi misi tadi. Nah, untuk itu disusunlah sebuah struktur organisasi Swalayan Pasar Pagi. Untuk bagian yang paling atas, stakeholder paling atas yaitu sebagai pemilik Swalayan Pasar Pagi itu sendiri. Di bawahnya ada holding sebagai manajer. Di bawah holding ini terbagi menjadi 3 divisi, yaitu divisi penjualan, yang di bawahnya terdapat 2 subdivisi, yaitu penjualan dan admin penjualan. Divisi admin dan keuangan memiliki 5 subdivisi di bawahnya, yaitu subdivisi akunting, keuangan AP, keuangan AR, kasir, dan kekaryawanan. Dan divisi pembelian gudang memiliki 3 subdivisi di bawahnya, yaitu subdivisi pembelian, gudang, dan retur. Jadi pada bagian flowchart bisnis di Swalayan Pasar Pagi Tegal diawali dengan sales kunjungan ke Swalayan Pasar Pagi, dan pada bagian pembelian membuat PO barang yang akan dipesan, lalu PO di-print dan ditandatangani oleh bagian pembelian dan sales tersebut. Lalu yang kedua, estimasi pengiriman dari supplier H+1 maksimal H+7. Lalu saat pengiriman barang dari supplier disertai PO, surat jalan dan faktur pembelian, kemudian diterima dan dicek oleh bagian gudang atau checker dari Swalayan Pasar Pagi. Lalu bagian gudang atau checker menerima dan mengecek kuantiti, nama barang, kondisi barang, dan tanggal expired date barang tersebut, dan harus sesuai dengan surat jalan dan surat PO. Lalu jika sudah sesuai, maka bagian gudang atau checker menandatangani surat jalan. Lalu bagian gudang atau checker memberikan surat jalan, faktur pembelian, dan PO ke bagian input barang. Lalu bagian gudang atau input menginput faktur pembelian tersebut berdasarkan nama barang, kuantiti, harga barang, harga beli, untuk kemudian menentukan harga jualnya.
Lalu setelah itu, surat jalan, faktur pembelian, dan PO diserahkan ke admin untuk diinput ke hutang. Jika pembayaran secara cash, maka diteruskan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran. Lalu barang yang diterima bagian gudang kemudian dikeluarkan ke toko untuk display di bagian pramuniaga. Lalu pramuniaga mendisplay barang dan memasang barcode harga jual tersebut. Karena konsepnya swalayan, jadi konsumen memilih sendiri barang yang akan dibeli, kemudian melakukan pembayaran di bagian kasir. Lalu untuk pembelian dengan pembayaran tempo, setelah H+7, sales kesualayan pasar pagi membawa faktur pembelian yang asli untuk dilakukan kontrabon. Lalu bagian keuangan menerima faktur pembelian yang asli dan membuat surat kontrabon. Dan untuk pembayaran tempo biasa dilakukan secara transfer setelah H+7 atau H+14 sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera di faktur pembelian. Lalu bagian admin membuat rekap pembayaran berdasarkan tanggal jatuh tempo dan melakukan input di klik BCA. Lalu rekap pembayaran yang disertai faktur tersebut dicek dan ditandatangani oleh PIC admin dan keuangan. Jika sudah benar, diserahkan ke manajemen atau owner untuk bisa dilakukan otorisasi di klik BCA-nya. Arsitektur teknologi yaitu tahapan untuk mengidentifikasi platform teknologi saat ini termasuk hardware, software, dan network. Secara umum bisa dikatakan pada tahap ini juga akan dilakukan perbandingan perencanaan dan pembangunan teknologi yang lama dengan yang baru. Arsitektur teknologi pada swalayan pasar pagi menggambarkan infrastruktur perangkat keras yaitu hardware, perangkat lunak yaitu software, dan jaringan yang mendukung untuk keberlangsungan proses bisnis di CV SaaS Anugerah Mandiri, terkhususnya di swalayan pasar pagi. Di bawah ini merupakan tabel hardware dan software yang akan digunakan di swalayan pasar pagi. Arsitektur teknologi di swalayan pasar pagi memiliki hardware. Kita dapat mengetahui bahwa hardware adalah perangkat keras yang mengacu pada komponen fisik komputer dan bisa disentuh oleh tangan. Nah, hardware di swalayan pasar pagi terdapat PC, input device, dan memiliki jenis mouse, scanner, dan kelompok output device memiliki jenis monitor dan printer. Kemudian ada storage, yaitu memiliki jenis hard disk. Lalu ada network, yaitu memiliki jenis LAN dan switch hub. Lalu ada telepon, yaitu PABX. Kemudian arsitektur teknologi di swalayan pasar pagi memiliki software juga. Nah, software itu adalah perangkat lunak yang mengacu pada serangkai instruksi yang diberikan kepada komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, software di swalayan pasar pagi memiliki operating system yaitu yang digunakan yaitu Windows 7 Ultimate. Lalu ada Word Operation yaitu yang digunakan adalah Microsoft Word 2007 dan Adobe Reader. Kemudian ada Spreadsheet yaitu yang digunakan adalah Microsoft Excel 2007. Lalu ada basis data yang digunakan adalah Microsoft Access 2007. Dan yang terakhir adalah Security Guard dan jenisnya akan dipakai swalayan pasar pagi yaitu SMA DAV. Sekian dari saya. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Gambar di samping menjelaskan topologi jaringan dari swalayan pasar pagi. Jaringan swalayan pasar pagi dimulai dari satelit, lalu sinyal dari satelit ditangkap oleh parabola VSAT. Lalu jaringan tersebut masuk ke modem, dan sinyal dari modem akan ditangkap oleh router. Setelah itu, switch lokal mengambil jaringan dari router, lalu langsung membagi jaringan ke PC, printer, dan handphone. Lalu jaringan yang digunakan di sini adalah jaringan LAN, karena jaringan hanya tersambung di satu tempat saja, yaitu di swalayan pasar pagi Tegal. Bab analisa gap. Sebelum itu, analisa gap itu sendiri adalah bagian dari Importance Performance Analysis atau dikenal dengan metode IPA yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui gap atau kesenjangan antara harapan terhadap suatu variabel dengan kinerja variabel itu sendiri. Analisa gap ini digunakan sebagai suatu perbandingan kinerja antara aktual dan potensial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisa gap di swalayan pasar pagi itu sendiri. Yang pertama ada di unit toko, di mana sumber daya SITI-nya yaitu ada di server, yang dimana kondisi saat ininya servernya masih jadul dan jika internet ada gangguan maka semua data akan hilang. Lalu kondisi yang diharapkan yaitu server diperbaiki dan diperbarui
atau bisa dengan mengoptimalisasikan server menjadi cloud base yang dapat mempermudah pemecahan masalah dan dimanapun, kapanpun, tanpa perlu datang ke kantor, hanya perlu by remote saja. Lalu ada sumber daya database SITI-nya, yaitu di mana kondisi saat ini tidak ada ruang khusus untuk penyimpanan file. Kondisi yang diharapkan ke depannya yaitu adanya penyimpanan database tentunya, atau dengan penyimpanan cloud. Selanjutnya ada sumber daya SDM, di mana kondisi saat ini juga pegawai juga masih malas dan SDM-nya juga rata-rata masih kebanyakan hanya lulusan SMA saja. Yang diharapkan yaitu kondisi kedepannya adalah upgrade kemampuan SDM atau dengan adanya pelatihan atau sering melakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa setelah kerja tutup toko selesai ataupun paling lama juga 1 bulan setelah toko berjalan itu dievaluasi apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus di-upgrade, itu kita semua tahu agar kedepannya juga bisa menjadi lebih baik dan tidak terulang permasalahan yang sama. Selanjutnya yang kedua ada di unit promosi, di mana sumber daya SITI-nya yaitu ada di aplikasi, yang dimana kondisi saat ini promosi juga masih hanya mengandalkan sosial media Facebook dan Instagram saja. Yang diharapkan kondisi kedepannya yaitu promosi secara tatap muka, membuat promosi dengan tampilan yang lebih menarik untuk dilihat customer, baik untuk sosial media apapun. Tidak hanya dengan Facebook, Instagram, tapi bisa dengan WhatsApp juga bisa di-share, dan TikTok mungkin untuk bisa memperluas promosi yang ada. Selanjutnya ada di unit supplier, yang dimana sumber daya SITI-nya ada di sumber daya manusia, dimana kondisi saat ininya pengiriman barang juga terkadang masih ada keterlambatan. Kondisi yang diharapkan ke depan yaitu adanya komunikasi yang baik antara toko dengan supplier dan melakukan evaluasi kenapa masih sering ada keterlambatan, dan itu sebagai acuan ke depan agar tidak jadi keterlambatan lagi dan mengulang kesalahan yang sama lagi. Selanjutnya ada di unit gudang, di mana sumber daya SITI-nya yaitu sumber daya manusia. Kondisi saat ini adalah kendala retur barang, gak bisa langsung dropping, harus konfirmasi dengan sales. Kondisi yang diharapkan ke depannya yaitu adanya komunikasi yang baik antara toko dengan supplier perihal retur barang, agar tidak terjadi miskom juga dan semua bisa berjalan dengan lancar juga. Dan selanjutnya unit pemasaran, di mana sumber daya SITI-nya yaitu aplikasi. Kondisi saat ininya yaitu belum adanya kerjasama dengan mitra. Kondisi yang diharapkan yaitu menjalin kerjasama dengan mitra, seperti dengan Gojek, Grab, atau bisa mendaftarkan toko kita ke Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun e-commerce lain. Karena dengan mendaftarkan toko swalayan pasar pagi dengan mitra-mitra tersebut, maka omset juga akan semakin naik dan banyak mungkin pembeli yang banyak customer yang mungkin lebih suka belanja melalui HP saja, tinggal pesan lewat HP dan produk langsung terkirim ke rumah kita. Selanjutnya juga ada masih di unit pemasaran, ada di aplikasi, yang dimana kondisi saat ini juga belum ada toko online untuk pembelian. Dan kondisi yang diharapkan yaitu dengan adanya toko online ke depan akan ada penambahan PC untuk bagian penjualan online. Jadi PC ini hanya digunakan untuk toko online saja. Dengan investasi PC akan menjamin persentase balik 100%, karena adanya peningkatan penjualan dari online store yang dimiliki, karena saat ini juga banyak sekali masyarakat yang sudah beralih belanja melalui online, dan itu bisa meningkatkan omset juga jika ada toko online-nya. Selanjutnya di unit penjualan dan sumber daya SITI-nya yaitu aplikasi, di mana kondisi saat ini sistem pembayaran yang masih hanya menggunakan cash, debit, transfer, atau menggunakan kartu kredit, di mana kondisi yang diharapkannya yaitu menggunakan pembayaran via QRIS agar bisa membayar langsung melalui HP kita dengan platform-platform yang disediakan untuk membayar. Semisal kita membuka mobile banking dari HP, itu kita bisa langsung scan barcode QRIS dan bisa langsung membayar, ataupun kita punya GoPay, OVO, ShopeePay, itu kita bisa langsung membayar dengan HP kita saja, tidak perlu mengeluarkan kartu atau duit cash. Nah, pada timetable ini kita melakukan penelitian selama kurang lebih 4 bulan. Diawali dengan mencari studi kasus pada tanggal 14 September 2022, lalu mencari referensi dan penerapan studi kasus pada tanggal 20, lalu pengajuan surat izin observasi pada tanggal 27, pembuatan folder arsip data terkait studi kasus pada tanggal 28,
membuat poin-poin pertanyaan wawancara pada tanggal 28 dan 29, lalu melakukan wawancara pertama yang berisi profil perusahaan, latar belakang, visi dan misi, dan struktur organisasi pada tanggal 29, lalu penyusunan dan pengumpulan tugas kelompok pertama pada tanggal 29 dan 30. Lalu kami melakukan wawancara kedua yang berisi alur proses bisnis dan identifikasi masalah pada Oktober tanggal 19, lalu membuat arsitektur bisnis pada tanggal 20, dan pengumpulan tugas kelompok 2 pada tanggal 21. Selanjutnya kita melakukan wawancara ketiga yang berisi entitas dan atribut data, aplikasi dan user pada tanggal 27, membuat arsitektur SI dan pengumpulan tugas kelompok 3 pada tanggal 28, lalu membuat flow chart proses bisnis pada November tanggal 2. Lalu penyusunan dan pengumpulan PPT presentasi TTS pada tanggal 2 dan 3. Lalu kami melakukan wawancara keempat yang berisi penggunaan hardware dan software pada tanggal 20. Penyusunan pengumpulan laporan tahap 1 pada tanggal 21 sampai 24. Lalu melakukan wawancara kelima yang berisi alokasi unit dan penggunaan teknologi pada Desember tanggal 1. Lalu membuat arsitektur teknologi dan pengumpulan tugas kelompok pada tanggal 1 dan 2, melakukan analisis gap pada tanggal 5 sampai 13, membuat PPT presentasi TAS pada tanggal 13 dan 15, dan penyusunan laporan final pada tanggal 14 sampai 15. Nah, berdasarkan pemaparan studi kasus kami tadi, dapat disimpulkan bahwa proses bisnis dan proses penunjang swalayan pasar pagi sudah bisa dibilang baik. Adanya pemanfaatan teknologi, sudah adanya pemanfaatan SDM yang cukup, tidak berlebihan bahkan tidak kurang, letak toko yang strategis, pelayanan konsumen yang baik, penyediaan barang yang lengkap serta murah. Hal itu semua sudah menjadi poin positif, tapi tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan bisnis ke depannya. Saran dari kami untuk swalayan pasar pagi yaitu antara lain, yang pertama, maintenance teknologi yang sudah ada. Diperlukan maintenance oleh perusahaan, kira-kira kapan sih harus update software dan kapan harus check up hardware untuk mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua, mengubah server lokal menjadi cloud base. Nah, karena swalayan pasar pagi masih menggunakan client server bersifat lokal base-nya, maka tidak bisa melakukan pekerjaan secara remote. Untuk itu perlu di-upgrade menjadi penyimpanan awan agar para karyawan bisa melakukan pekerjaan secara remote. Kemudian yang ketiga yaitu memperluas jaringan atau pemasaran seperti membuka toko online atau mengajak kerjasama dengan mitra Gojek, Shopee, dan lain-lain. Hal ini juga dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan agar dapat memperbesar lagi investasi terkait arsitektur yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu lebih menggencarkan promosi melalui digital marketing, seperti pembuatan konten sesuai tren, konsistensi terhadap promosi via sosmed, agar sosmed yang dimiliki swalayan pasar pagi saat ini seperti Facebook dan Instagram itu tidak terkesan mati. Nah, dengan demikian, swalayan pasar pagi ini sudah cukup menjalankan proses bisnis yang sesuai arah tujuannya dengan visi dan misi. Dan dengan melakukan evaluasi lebih lanjut, perbaikan lebih lanjut, swalayan pasar pagi akan dapat mempertahankan bisnisnya untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kami kelompok 8 terkait arsitektur enterprise pada swalayan pasar pagi. Jika ada kekurangan, kesalahan kata, dan sebagainya, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.